Ada beberapa ustadz yang berstatement seperti itu, Gus. Oh gitu. Lantas bagaimana kalau seandainya saya ini udah beberapa kali ngeliat jin? Makanya. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek saya Waduh. kawinnya sama jin. Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Aduh. Demi apa? Berarti lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan kuntilanak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Waduh. Kalau seandainya ini tidak dibenarkan, loh apa yang gue lihat kemarin? Bentuknya pun bisa gue gambar kok. Kakek lu nikah sama jin? Kakeknya menikah dengan jin, teman-teman. Jadi artinya bapak ini adalah keturunan manusia kawin silang dengan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman, di dalam video ini teman-teman kita akan mereaksi salah satu video teman-teman, seorang pengacara yang mengaku dia ini adalah keturunan jin. Kalau teman-teman ingin melihat bagaimana hasil kawin silang antara manusia dengan jin, maka silahkan teman-teman lihat bentuk fisiknya dari bapak ini, teman-teman. Jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya kalau saya mengatakan bahwa bapak ini adalah keturunan dari jin. Karena dia sendiri yang menyatakan bahwa dia ini adalah keturunan dari jin. Kakeknya menikah dengan jin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kalau kita berbicara tentang jin, teman-teman, kita sebagai manusia yang beriman, seorang muslim, maka kita wajib percaya tentang keberadaan jin. Ya, jin ini ada, teman-teman. Jin ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nyala api. Bahkan, teman-teman, jin ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan juga banyak dijelaskan di dalam hadis. Namun, teman-teman, permasalahannya, apakah kita manusia bisa melihat jin atau tidak? Tidak ada manusia yang bisa melihat jin dalam wujud aslinya, kecuali para nabi dan para rasul yang diberikan oleh Allah mukjizat kepada mereka. Namun teman-teman, secara fitrahnya, kita manusia secara alami tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa. Karena kita berbeda alam dengan mereka, teman-teman. Namun Allah memberikan kelebihan kepada bangsa jin untuk bisa bertasyakul, teman-teman. Jin diberikan oleh Allah kemampuan untuk bertasyakul, bisa menyerupai bentuk apapun yang diinginkan oleh mereka. Terkadang mereka menyerupai binatang, menyerupai ular, anjing, masuk ke alam manusia. Nah, ketika jin ini bertasyakul, barulah kita manusia bisa melihat mereka, teman-teman. Namun di sini, teman-teman, ada pengakuan yang cukup membuat saya geli. Seorang pengacara, di dalam sebuah video, teman-teman, pengacara ini dia mengaku sebagai keturunan jin. Ini bagaimana ceritanya, teman-teman? Dia menyatakan bahwa kakeknya menikah dengan jin. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Ada beberapa ustadz yang berstatement seperti itu, Gus. Oh gitu. Lantas bagaimana kalau seandainya saya ini udah beberapa kali ngeliat jin? Makanya. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. 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 Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi apa? Berarti lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan kuntilanak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Artinya di sini kalau seandainya ini tidak dibenarkan, loh apa yang gue lihat kemarin? Bentuknya pun bisa gue gambar kok. Kakek lu nikah sama jin? Iya. Jadi, dia ini adalah keturunan dari jin, teman-teman. Kawin silang antara jin dan manusia. Secara ilmu biologi, teman-teman, ini adalah perkara yang sangat-sangat mustahil. Mungkin tidak akan pernah terjadi. Coba teman-teman bayangkan, antara manusia kawin dengan sapi. Hah? Bisa teman-teman bayangkan? Manusia kawin dengan sapi, apakah bisa melahirkan keturunan? Atau teman-teman bisa bayangkan, kera kawin dengan ayam. Kira-kira seperti apa keturunannya? Hah? Nggak mungkin, teman-teman. Karena berbeda jenisnya, teman-teman. Apalagi manusia kawin dengan jin. Jin ini adalah makhluk gaib, teman-teman. Bagaimana ceritanya bisa menghasilkan keturunan? Jika memang ada perkawinan antara manusia dengan jin, maka
keturunannya adalah seperti bapak pengacara ini. Aduh. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman videonya. Iya, makanya sekarang nanya, kan ini semua kan pada nggak percaya jin tuh ada. Jin tuh kayak apa? Dijelasin gitu. Pertanyaannya juga salah, teman-teman. Dia, perempuan ini menanyakan kepada bapak pengacara ini, jin itu bentuknya apa? Ya, nggak ada yang tahu, teman-teman. Nggak ada yang tahu. Itu yang kita lihat kalau ada. Ya, kalau ada orang yang melihat pocong, kuntilanak, genderuwo, itu bukan bentuk aslinya jin. Tapi itu adalah wujud dari bertasyakulnya jin. Kalau memang ada. Jadi pertanyaannya juga salah, teman-teman. Perempuan ini, atau Mbak Denis ini menanyakan bagaimana bentuknya jin. Dijawab pula oleh orang halu. Kayak apa bentuknya? Bentuknya kayak apa? Dari tadi itu bentuk dari api. Iya, bentuknya kayak apa yang kalian lihat Kita gitu? nggak bisa jelasin. Makanya tadi saya mau Bentuknya menawarkan. seperti- Saya yang udah melihat, saya udah Iya, melihat. kayak apa ya? Jadi, Coba. Bapak Firdaus Oyubowo ini, teman-teman, dia kekeh, dia mengaku saya sudah melihat. Sampai ini siapa namanya Gus Irfan ini nggak jadi menjelaskan. Betul apa yang dijelaskan oleh Gus Irfan bahwa jin itu tercipta dari nyala api, tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia. Lalu Bapak Firdaus ini dia potong tuh penjelasan dari Gus ini. Dia potong, dia mengaku saya bisa lihat. Dia bisa melihat jin katanya. Bang Firdaus dulu, bentuknya Jadi- seperti manusia kah? Atau seperti apa gini, kah? kalau dibicarakan penjelasannya tentang jin seperti apa, kita juga nggak tahu gambaran dari Al-Quran seperti apa jin itu. Nggak tahu. Tapi yang jelas saya sudah Dia suka menyerupai. Ya, saya sudah bertemu langsung dengan makhluk-makhluk seperti kuntilanak, Waduh. pocong saya pernah lihat, gitu loh. Terus gondoruo saya udah pernah lihat, gitu loh. Genderuwo pun juga pernah lihat, teman-teman. Rombongan malah gondoruonya. Waduh. Di sini Gimana? ada. Udah pokoknya saya sering lihat lah. Ya jabarkan bentuknya seperti apa? bentuknya- Seperti menyerupai manusia Jadi gini, kah? Atau apa? Gimana? Enggak. Mereka itu kalau jin gondoruo itu giginya kayak gading gajah. Waduh, giginya kayak gading gajah, teman-teman. Jadi genderuwo itu bentuknya kayak giginya kayak gading gajah. Rambutnya itu ketutup semua, matanya merah darah. Itu gondoruo. Seram ya? Gondoruo tuh tinggi. Nah, itu kata orang gondoruwo, tapi gue dilihat itu apa nggak tahu kayak gajah tapi tinggi 3 meter. 3 meter. Nah, kalau pocong itu emang Gimana? bentuk dalamnya itu kayak tanah. Kalau pocong, teman-teman, bentuk dalamnya bentuk tanah. Di dalam mukanya itu kayak tanah, nggak ada bentuk manusia. Nggak ada Tanah. bentuk manusia, Tanah tanah. semua gue lihat. Kayak tanah aja bukan tanah gitu Terus? rata. Gitu loh. Nah, kalau tuyul-tuyul ini kayak anak tuyul gitu. Kecil. Waduh. Kita ngelihat gitu. Kalau kuntilanak ya kuntilanak hanya rambutnya sama persis yang digambarkan oleh orang-orang yang ada di YouTube itu. Persis. Persis ya. Jadi Bapak ini sudah sering katanya melihat penampakan jin. Jadi kalau yang dia lihat itu betul, atau dia nggak ngarang cerita, itu bukanlah wujud jin. Tapi itu adalah wujud bertasakulnya jin. Jin yang sedang bertasakul, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, jin, dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk bertasakul. Bisa menyerupai apapun yang dikehendakinya. Kecuali mereka tidak bisa menyerupai wajah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara masalah Rambut kesaksian, panjang gitu putih. ya kayak gitu persis. Nah, Jadi, kalau jin, nah itu ya gue bilang tadi kategori jin ini seperti apa? Yang gue lihat itu kan seperti itu. Apa yang ada di itu? nah yang kakek lu nikah sama bukan itu. halusinasi loh, bukan. Nah, kalau kakek gue nikah itu dulu di kampung gue tuh cerita Gimana? bahwa kakek buyut lu itu nikah dengan jin. Sampai sekarang juga keturunan gue dari kalangan jin ada. Tuh, kakeknya menikah dengan jin. Sampai sekarang pun, teman-teman, dia mengaku bahwa keturunannya masih ada, termasuk dirinya. Jadi bapak ini, teman-teman, bapak pengacara ini, Bapak Firdaus ini adalah keturunan jin. Kawin silang antara manusia dengan jin. Jadi jangan salahkan saya, teman-teman. Jangan salahkan saya kalau saya menyatakan bahwa beliau ini adalah hasil dari kawin silang antara manusia dengan jin. Atau dalam istilah, dia ini adalah keturunan jin. Jangan salahkan saya. Karena dia sendiri yang mengaku bahwa kakeknya adalah keturunan jin. Nah, teman-teman, tentang keberadaan jin, kita wajib mengimaninya, teman-teman. Wajib.
Karena jin ini banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang keberadaan jin. Bahkan ada salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Jin, teman-teman. Tetapi teman-teman, yang diklaim oleh Bapak ini, teman-teman bisa nilai sendirilah. Apakah mungkin Bapak ini adalah keturunan jin atau tidak. Tapi kalau dia tetap kekeh bahwa dia mengaku bahwa kakeknya adalah kawin silang dengan jin, ya berarti dirinya adalah hasil keturunan dari jin, hasil keturunan kawin silang antara jin dan manusia. Oke lah teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.